Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Halo Sobat Berkemajuan, welcome back to podcast Sudut Pandang BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini sejumlah berita tidak henti-hentinya membicarakan isu-isu panas terkait peristiwa-peristiwa hukum. Baik itu dilakukan oleh pemerintah, pejabat tinggi, maupun masyarakat itu sendiri. Namun hal tersebut tidak hanya kita tinjau dari segi hukumnya saja, melainkan moralitas dan akhlak yang membangun mereka juga ikut terhitung, sebab itu yang menjadi dasar dalam diri mereka dalam mengambil sebuah tindakan. Sehingga untuk itu kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai isu hukum dari perspektif agama, utamanya agama Buddha kali ini bersama saya Stella Amanda selaku podcaster pada kali ini dan Bapak Hema Jayotio sebagai narasumber kita pada kali ini. Halo Pak, apa kabar? Sangat luar biasa. Baik ya, sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu hukum, yaitu mengenai kasus korupsi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti, mungkin saya akan bertanya, apa sih korupsi itu dari perspektif Bapak secara pribadi? Baik, jadi kalau kita melihat kamus Buddha, kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu diterjemahkan penyelewengan penggunaan keuangan negara atau perusahaan dan lain-lainnya untuk keuntungan sendiri dan pihak lain. Nah, kalau kita terjemahkan kalimat ini berarti semua penyalahgunaan kekuasaan yang untuk kepentingan perorangan, lembaga, dan yang lain dengan tujuan untuk memperkaya, mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh politikus, ASN, TNI dan Polri maupun masyarakat, semua dapat kita kategori sebagai suatu perbuatan korupsi. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi sebenarnya korupsi itu kalau bisa saya ambil dari pendapat Bapak berarti itu sangat egois ya, karena untuk pribadi sendiri. Ya, mengenai kasus korupsi baru-baru ini terjadi kasus korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR yaitu Aziz Samsudin mengenai perkara suap 1,3 miliar dan janji terkait penanganan perkara kepada penyidik KPK di Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan dirinya. Sehingga hal ini tentunya melanggar pasal 5 dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Jika tadi saya meminta pendapat Bapak secara pribadi mengenai apa itu korupsi, sekarang saya ingin meminta pendapat Bapak bagaimana sih korupsi itu ditinjau dari perspektif agama Buddha? Baik, jadi saya akan awali bahwa dalam sebuah syair Sang Buddha menyampaikan bahwa mereka yang tidak menjalankan hidup suci sudah seyogyanya mengumpulkan materi, bekal, kekayaan sewaktu masih muda dengan sungguh-sungguh tapi dengan cara yang benar. Bila tidak, di hari tua itu mereka ibarat bangau yang hidup di kolam tanpa ikan. Nah, sebenarnya dalam perspektif agama Buddha, korupsi ini adalah sebuah mata pencarian. Mata pencarian yang dilumuri oleh kekotoran batin dengan keserakahan dan kegelapan batin sumbernya, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan dalam mengumpulkan mata pencarian itu menyalahi hukum dhamma, hukum kebenaran. Nah, dalam sebuah sutta Majjhima Nikaya 117 Sang Buddha mengatakan bahwa unsur-unsur yang dianggap menyalahi hukum alam semesta, hukum alam semesta atau hukum dhamma ini adalah kalau di dalamnya terkandung unsur penipuan atau bahasa Palinya disebut kuhana, mengandung unsur membual
atau dalam bahasa Palinya disebut lapana. Kemudian mengandung unsur pemerasan. Dalam bahasa Palinya disebut nekma takata, dan unsur penggelapan dalam bahasa Pali disebut dipesi kata. Kemudian yang terakhir adalah mengandung unsur merampok agar mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, asal disebut laba. Nah, kelima unsur ini saya pikir kalau kita cermati ada pada perilaku dari pelaku koruptor. Makanya tentu dalam pandangan agama Buddha ini sangat bertentangan dengan hukum kebenaran. Maka sudah seyogyanya umat Buddha maupun yang lain-lain itu bisa menjaga agar dalam mengumpulkan materi, mencari mata pencarian yang tidak melanggar dhamma atau melanggar hukum kebenaran. Wah, menarik sekali ya Pak, dan itu juga cukup jelas. Sebenarnya korupsi juga itu merupakan sama halnya dengan mencuri ya Pak? Ya, jadi unsur tadi itu ada. Jadi kalau kita melihat ada unsur mencuri, ada unsur kebohongan di dalam, ada unsur menggelapkan, ya pemerasan dan perampokan. Jadi dia mengandung semua unsur yang dianggap mata pencarian tidak benar. Iya, betul sekali. Apalagi jika itu dilakukan oleh lembaga tinggi yang telah diberi nafkah oleh negara yang harusnya mengayomi masyarakat, malah mereka yang mengambil uang yang bukan haknya. Betul sekali. Ya. Dan kita lanjut, karena kita tinggal di Indonesia ya Pak. Indonesia kan negara hukum, jadi segala apapun itu diatur oleh hukum dalam undang-undang, termasuk tindak korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak korupsi. Dan jika seseorang melanggar hal tersebut, tentunya ada penghukuman yang ikut. Nah, penghukuman itu juga baik itu berupa pidana penjara maupun sanksi administratif berupa denda dan lain-lain, juga diatur dalam undang-undang. Namun di sini saya cukup tertarik bagaimana sih dari perspektif agama Buddha, penghukuman apa yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan tindak korupsi. Jadi dalam satu kesempatan Sang Buddha menjelaskan, sesuai benih yang ditaburkan, buah itulah yang akan dituai. Pembuat kejahatan akan menerima penderitaan, sementara pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan Sang Buddha, sesungguhnya memang ada satu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau konsekuensi itu bisa diatur oleh pemerintah, maka itu termasuk dia menerima akibat di dunia ini. Tapi kalau tidak dapat diatur atau dia lepas dari jeratan hukum yang berlaku, maka konsekuensi itu akan berlaku setelah kehidupan ini. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan baik tidak akan sia-sia perbuatan baiknya, sementara siapapun yang melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, khususnya dalam korupsi, dia mungkin bisa bebas dari hukum yang berlaku di dunia ini, tapi pada akhirnya dia akan menuai akibat sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Nah, jadi kalau di negara kita sendiri kita melanggar, berarti kita mendapatkan hukuman dari undang-undang yang telah ditentukan. Namun kalau dalam bidang agama atau iman, berarti itu permasalahannya dengan Tuhan, ya pasti ujung-ujungnya akan berdosa kan Pak, jatuh dalam dosa. Di sini saya akan mengulik sedikit mengenai salah satu penghukuman dikutip dari salah satu Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Dan ini tentunya kalau dipandang secara moralitas itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat Bapak dari perspektif agama Buddha, apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau bagaimana Pak? Jadi seorang umat Buddha itu adalah orang yang berlindung kepada tiratana dan menjalankan latihan kemoralan. Nah, latihan kemoralan di sini disebut Pancasila Buddhis. Nah, yang pertama adalah bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua adalah bertekad menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah bertekad menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, bertekad
melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima adalah bertekad melatih diri menghindari makanan minuman dari hasil penyulingan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, 5 latihan moral ini, 2 diantaranya telah dilakukan oleh si pelaku koruptor, yaitu mereka mengambil yang bukan milik mereka, dan mereka juga menambah dengan berucap yang tidak benar. Nah, konsekuensinya mereka akan menerima akibat dari hukum dhamma, hukum kebenaran universal. Nah, tapi bagaimana perspektif terhadap hukuman mati? Nah, tadi itu berarti melanggar sila pertama. Sebab sila pertama itu Sang Buddha menegaskan bahwa kita tidak berhak untuk mencabut makhluk lain punya nyawa. Sebab setiap makhluk hidup itu mempunyai hak untuk hidup. Maka secara agama Buddha, hukuman mati bagi pelaku koruptor itu sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum kebenaran. Oh, iya. Luar biasa ya Pak. Di sini juga jika kita menilik dari pejabat tinggi yang melakukan korupsi, tentunya juga pasti pelakunya bukan hanya satu orang. Pasti, apalagi kalau mengambil uang miliaran sampai triliunan, itu pasti ada rantai-rantai orang yang membantunya. Jadi dengan tindakan ketidakjujuran itu berarti mereka sangat miris ya dilihat, miris sekali. Dan baik, kita masuk pada pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk menyikapi, untuk dapat menahan atau melawan keserakahan kita dalam melakukan korupsi. Ya, jadi orang yang melakukan korupsi itu motifnya 2 yang dorong, yaitu selain serakah, batinnya gelap. Jadi bagaimana keberadaan batin seseorang supaya dia itu tidak diliputi oleh kegelapan? Maka di sini kehadiran agama sangat menentukan. Dan negara kita ini adalah negara agamis. Jadi saya pikir kalau setiap umat menjalankan perintah agama, tentunya mereka akan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang selain merugikan mereka, merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara, mereka juga telah merugikan, menodai agama yang mereka yakini. Jadi alangkah baiknya kita itu kembali kepada pribadi masing-masing sesuai dengan keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah dengan mempraktekkan ajaran-ajaran agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hukum yang universal ini adalah hukum perubahan. Dalam agama Buddha disebut anicca. Segala yang merupakan perpaduan itu tidak kekal adanya. Kita harus sadar bahwa suatu saat kita akan mati. Nah, sebelum kita meninggal, masa kita mau isi kehidupan kita dengan hal yang buruk? Kenapa kita tidak mengisi hal yang bermanfaat? Bagaimana bisa membangun bangsa ini, membangun masyarakat ini sesuai dengan dasar negara kita, menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya pikir sudah seyogyanya kita sebagai bagian dari NKRI ini, setiap anak bangsa senantiasa menjadikan dasar negara kita Pancasila itu sebagai salah satu landasan kita untuk ikut mengisi kehidupan ini, agar pada akhirnya kita bisa melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu. Jadi sebenarnya kalau setiap insan Indonesia itu taat kepada ajaran agama, saya yakin korupsi ini akan sirna dari muka bumi Indonesia. Betul sekali Pak, saya juga setuju jika itu kembali lagi pada diri kita sendiri, bagaimana karena saya yakin semua agama pun mengajarkan hal yang baik, tidak mungkin tidak baik. Jadi bagaimana mereka menanamkan dasar kejujuran, kebaikan sejak dulu, supaya tidak melakukan hal yang merugikan banyak orang maupun diri sendiri. Sangat luar biasa ya pembahasan kita, dan
ini tentunya sangat mengedukasi sobat berkemajuan juga audiens lainnya dalam menyikapi sebuah isu korupsi dari perspektif agama Buddha dan mengulik sebuah kasus isu hukum ditinjau dari perspektif agama Buddha mungkin juga saya rasa agak kurang atau mungkin agak jarang untuk diangkat dan dibahas di lingkup masyarakat. Jadi ini sangat berarti dan sangat menarik untuk dibahas. Mungkin sebelum masuk pada closing statement, saya ingin meminta pesan terakhir dari Bapak terkait tindakan korupsi yang tidak sesuai dengan moralitas dan iman untuk dapat di-share kepada sobat berkemajuan juga terutama pada generasi milenial saat ini. Jadi ada satu poin yang harus kita angkat, yaitu cinta kasih. Dan kalau setiap insan itu memiliki cinta kasih, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dia akan mempertimbangkan perbuatannya, apakah memberi manfaat, memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka untuk menuju Indonesia bangkit ini, mari kita menguatkan batin kita untuk apa yang kita yakini, yaitu dalam hal beragama dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Mari kita berpegang teguh untuk bagaimana saling bergandeng tangan untuk bahu-membahu menuju Indonesia maju, Indonesia sejahtera, dan Indonesia yang bisa membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren sekali Pak. Nah itulah obrolan kita pada hari ini. Dan sebenarnya kalau membahas mengenai agama tentunya itu cakupannya sangat luas ya Pak. Namun karena kita juga dibatasi oleh waktu jadi kita cukup sampai di sini saja. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Vihara Ibu Agung Bahari dan juga Bapak Romo atas kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber kita pada kali ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga dengan adanya kegiatan ini itu dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Baik.